Saya mohon izinkan berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Saya pengen minta uang saya balik. Tapi aneh kagak mau nih, aneh kaya sendiri. Bareng-bareng. Aneh maunya kaya bareng-bareng. Tadi Ustadz mengatakan 100 hingga 200 juta rupiah per hari untuk membayar pajak. Banyaknya saudara-saudara kita yang muncul dan mengaku sebagai korban investasi Yusuf Mansur, seperti Moyafidi, Paytren, tabung tanah, patungan usaha, batubara Jabal Nur, membuat saya tertarik untuk menelusuri dari jejak digital. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa mereka bisa rugi dan merasa tertipu oleh Ustadz kondang tersebut? Oke, kita bahas mulai dari patungan usaha terlebih dahulu. Saya menemukan dalam sebuah tayangan acara promosi investasi ini, di suatu acara bernama Wisata Hati. Acara ini tayang pada pada subuh, pada tahun kurang lebih 2012 atau 2013-an. Dari banyaknya peserta yang muncul dan merasa tertipu, kebanyakan adalah ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang selalu bangun subuh sebelum beraktivitas selalu menyempatkan untuk menonton acara beliau. Mungkin karena beliau itu imut dengan logat khas Betawinya. Dari tayangan itu, Yusuf Mansur menawarkan investasinya melalui televisi yang tentunya ditonton sampai pelosok Indonesia. Di pertengahan tahun 2012, ayo kita ikut potong usaha yuk. Puluhan ribu setiap bulan. Itu berangkat ke Baitullahal Haram. Saya mengundang juga teman-teman pemirsa semua setanah air yang pada belum ikut patungan usaha, yuk ikut. Jadi saya perlu kira-kira se-Indonesia 15.000 orang yang ikut patungan usaha. Nanti dapatnya apa? Dapatnya yang pertama, pahala. Cah, Ustadz pahala lagi aja katanya. Subhanallah pahalanya banyak. Yang kedua, selain itu, beliau juga menawarkannya pada saat ceramah di suatu daerah dengan menawarkan jamaah ambil bagian sebagai pemilik saham. saya mengundang 15.000 jamaah untuk ikut memiliki hotel tersebut. Sahamnya, patungan usahanya 10 juta rupiah. Sholat hajat sebagai testimoni saudara semua, minta sama Allah supaya saya tercatat sebagai pemegang sahamnya Ustadz Yusuf Mansur. Buktiin nama Allah, nyampe atau tidak. Inilah yang membuat saya geleng-geleng kepala. Saat itu beliau mengatakan sudah mengumpulkan uang senilai 1,5 miliar rupiah dari jamaah untuk usaha, tapi belum tahu mau usaha apa. Duit di tangan saya 1,5 miliar. Ya Allah, otak kayaknya buntu banget. Mau bisnis apa ya gitu. Setelah orang pada ngasih, buntu banget. Hingga akhirnya ada sebuah apartemen separuh jadi yang akan di take over. Disinilah Yusuf Mansur mengajak jamaahnya. Belum kenal langsung kok banyak yang mau menjadi investor. Iya, tentunya karena percaya beliau adalah ulama. Pastinya amanah tentunya. Dan juga karena cinta. Wong tiap subuh nonton terus acaranya kan? Awal 2012 saya sering nonton ANTV itu ya, kuliah subuh Ustadz Yusuf Mansur, dan suka membahas patungan usaha. Ya pun mas ya, sebelum jadi sebelum launching itu ada wisata hati itu ada, saya sudah nonton duluan. Iya, nggak ada rasa curiga gitu apapun ya Bu ya, karena beliau adalah ustadz ya, inisiatornya kan ustadz gitu. Ngerti agama, Iya, ngerti agama. Namun aneh di sini Yusuf Mansur memberi informasi bahwa jarak hotel dari bandara sangat dekat. Bahkan mengatakan posisinya di belakang bandara dan bisa ditempuh dalam kurun waktu 5 menit. Usaha saya ini, saya lagi bangun hotel nih sama apartemen. Saya bilang, aneh baru mimpi, ente udah punya nih. Punya di mana ente? Dia bilang, di belakang bandara. Hah? Di belakang bandara? Di mana belakang bandaranya? Dia sebut di Jalan Muhammad Toha. Ini dari bandara tuh 5 menit. Menurut saya ini mustahil, karena saya tahu persis lokasinya. Kita buka map saja. Waktu tercepat bisa ditempuh dalam kurun waktu 30 menitan. Itu pun kalau lancar. Anehnya dalam iklan yang berbeda, informasinya berubah. Yang pertama bisa ditempuh dalam waktu 5-10 menit. Lokasi hotel ini dekat sekali dengan bandara, kira-kira 5-10 menit. Iklan satunya lagi 15 menit. Siti
City Horizon Hotel dan Residence merupakan Twin Tower Hotel berbintang 3 yang berjarak hanya 15 menit dari Bandara Soekarno-Hatta. Yang benar yang mana? Menurut saya ini penting. Mengapa? Karena ini bisa jadi faktor penentu. Investor percaya proyek ini akan berhasil karena memang benar-benar dekat. Kemudian, perniagaan dalam Islam, kita diwajibkan untuk memberi informasi dengan yang sebenar-benarnya. Selanjutnya adalah skema keuntungannya. Peserta dijanjikan mendapat keuntungan 8% dari pendapatan per tahunnya. Berapa returnnya 8% per tahun yang diambil dari penyewaan jasa kamar-kamar hotel dan apartemennya? Nilai sertifikat atau saham per lembar ada yang 10 juta, ada yang 12 juta. Bapak dan Ibu bisa setor sebesar 12 juta melalui investor nomor tidak rekening diperbolehkan menarik investasinya dalam jangka waktu 10 tahun. Dan yang paling menggiurkan adalah peserta tetap mendapatkan keuntungan walaupun dananya sudah dikembalikan. Dan itu pun tak ada batas waktunya. 12 juta itu kembali, Bapak dan Ibu tetap akan mendapatkan bagi hasil daripada operasional hotel tersebut. Jikalau saya pemiliknya, saya sendiri pasti berpikir 2 kali jika saya harus memberikan keuntungan terus-menerus tanpa ada batas waktu tertentu. Uang saham atau modal investasinya saja sudah dikembalikan. Dan yang paling membuat investor merasa yakin adalah karena Yusuf Mansur memakai ayat Al-Quran untuk meyakinkan investor dengan surat Al-Fat ayat 1, walaupun entah tepat atau tidak penafsirannya jika dikaitkan dengan investasi. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami sudah membukakan jalan itu buat engkau wahai manusia, tinggal kalian yang jalan menuju pintu itu. Makasih banyak atas kawan-kawan patungan usaha yang sudah sabar menunggu jalannya kemudian usaha. Iya. Menurut saya kesimpulannya adalah mereka para investor percaya karena sosok Ustadz Yusuf Mansur dinilai pasti amanah dan karena investor cinta kepada Ustadz idolanya. Yang kedua, karena pembagian hasil yang menggiurkan. Ketiga, karena jaraknya dinilai benar-benar dekat. Keempat, yang pasti karena memakai dalil agama. Dan yang terakhir adalah mereka tersanjung dengan narasi membeli ulang Indonesia, membangun perekonomian umat, lambang persatuan, melawan kapitalis, dan lain-lain. Nah, itulah alasan mereka percaya. Namun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Itulah yang mungkin terjadi sama halnya dengan Moyafidi, Tabung Tanah, Paitren, dan Batubara Jabal Nur. Lalu bagaimana hasil dan kewajiban-kewajiban yang diduga tak dipenuhi oleh Ustadz Yusuf Mansur? Nah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Saya mohon izinkan berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Saya pengen minta uang saya balik. Tapi aneh kagak mau nih, aneh kaya sendiri. Bareng-bareng. Aneh maunya kaya bareng-bareng. Tadi Ustadz mengatakan 100 hingga 200 juta rupiah per hari untuk membayar pajak.